Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahrudin Al-Bustami, NIM 1124010, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan tentang materi modul evaluasi pembelajaran PAI, desain evaluasi dan pengembangan instrumen penilaian psikomotorik pada pembelajaran fikih, praktik sholat fardu. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan membahas latar belakang, definisi dan kedudukan psikomotorik dalam fikih, yaitu kita mulai dari ranah psikomotorik, yaitu ranah yang berkaitan dengan keterampilan, skill, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Jadi dalam ranah psikomotorik ini ada keterkaitannya antara keterampilan seseorang yang telah mengalami suatu pembelajaran atau suatu pengalaman tertentu. Dan ranah psikomotorik ini adalah ranah yang dominan dalam kontekstual atau konteks kerja yang nyata. Dalam pembelajaran fikih, ranah ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan krusial. Fikih bukan sekadar ilmu teoritis atau kognitif tentang hukum Islam, melainkan sebuah panduan aplikatif mengenai bagaimana seorang muslim beribadah dan bermuamalah secara benar sesuai syariat. Nah, hubungannya ranah psikomotorik ini dengan pembelajaran fikih yaitu ada keterkaitan yang sangat kuat, yang mana fikih bukan hanya sekadar ilmu teoritis yang hanya sebagai bacaan atau sebagai landasan hukum saja, tetapi juga sebagai panduan aplikatif mengenai bagaimana seseorang muslim beribadah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan syariat agama Islam. Untuk hakikat evaluasi psikomotorik fikih, pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan bahwa ada jembatan antara teori dan praktik, yaitu evaluasi psikomotorik bertujuan untuk memastikan bahwa pemahaman kognitif siswa mengenai syarat dan rukun ibadah telah terinternalisasi dalam bentuk gerakan tubuh yang sinkron, tertib, dan tumakninah. Nah, di sini hakikat evaluasi psikomotorik fikih ini juga memastikan bahwa siswa itu tidak hanya paham secara teori, akan tetapi paham secara praktek dan bisa melakukan gerakan-gerakan bentuk sholat, macam-macam gerakan bentuk sholat, bisa mempraktekkan dalam kehidupan. Keabsahan ibadah, dalam ibadah ritual seperti sholat, keabsahan merupakan bentuk sebuah amalan yang sangat ditentukan oleh kesempurnaan gerakan fisik seperti sujud, ruku, serta ketepatan bacaan yang menyertainya. Oleh karena itu, evaluasi di ranah ini tidak diwakili oleh ujian tertulis, pilihan ganda atau esai, melainkan harus melalui pengamatan langsung performance assessment. Tingkatan taksonomi psikomotorik Simpson atau DEF, pembelajaran fikih menargetkan siswa meningkatkan tingkat presisi melakukan gerakan sholat dengan benar tanpa bantuan, hingga artikulasi atau naturalisasi sebuah gerakan sholat menjadi sebuah
kebiasaan otomatis yang dilakukan dengan luwes, tenang, dan tertib. Jadi di dalam taksonomi psikomotorik atau Simpson atau Dave ini menargetkan siswa ini bisa melakukan gerakan-gerakan sholat tanpa bantuan, sehingga sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya mengenai pembahasan yang kedua, yaitu desain perencanaan evaluasi praktik sholat fardu. Agar evaluasi berjalan objektif dan terukur, guru perlu merancang desain perencanaan yang matang, yang terdiri dari 3 tahapan utama. Nah, di sini pembahasan untuk masalah desain perencanaan evaluasi praktik sholat fardu, ini guru hendaknya itu membuat sebuah rancangan desain. Kenapa? Agar evaluasi itu berjalan dengan lancar, objektif, dan terukur secara presisi. Nah, ada 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu tahap persiapan, pra-pelaksanaan, yang mana di dalam tahap persiapan ini terdapat penentuan indikator pencapaian kompetensi IPK, yang mana mengacu pada kompetensi dasar KD sholat fardu. Contoh IPK mendemonstrasikan gerakan rukuk yang sesuai dengan sunnah dengan tumak ninah. Nah, di dalam kompetensi dasar ini terdapat kayak indikator-indikatornya itu, bahwa siswa itu bisa melakukan gerakan atau mendemonstrasikan gerakan ruku atau sujud yang sesuai dengan tuntunan serta tumak ninah. Selanjutnya yaitu penyusunan instrumen, membuat lembar pengamatan, format penilaian, dan rubrik skor. Nah, tujuan untuk pembuatan penyusunan instrumen ini untuk apa? Yaitu untuk membuat sebuah tempat wadah atau sebuah tempat penilaian. Nah, gitulah. Sebuah tempat penilaian sehingga setelah nilai semua masuk bisa di total skornya. Dan yang selanjutnya yaitu kondisi lingkungan, yaitu hendaknya guru menyiapkan tempat praktik seperti masjid, musola sekolah, atau ruang kelas yang dialasi dengan sajadah atau tempat-tempat yang bersih, suci. Mengapa? Supaya kondusif dan menyerupai situasi ibadah yang sebenarnya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu tahapan persiapan pra-pelaksanaan. Dan yang selanjutnya yang kedua ini tahap pelaksanaan saat praktik. Nah, di dalam tahap pelaksanaan saat praktik ini ada suatu bagian-bagian yang perlu dilakukan oleh guru. Salah satunya itu metode pengujian. Nah, di dalam metode pengujian ini bisa dilakukan secara individu, satu persatu. Siswa maju ke depan atau kelompok kecil membentuk sebuah kelompok siswa 3 orang atau 4 orang untuk mengefisiensi waktu agar semua bisa terkondusif waktunya. Akan tetapi, guru tetap fokus menilai performa individu. Walaupun itu majunya dilakukan berkelompok 3 orang, 4 orang, akan tetapi guru tetap fokus menilai per individunya. Terus yang selanjutnya itu instruksi yang jelas, guru memberikan simulasi situasi, misal mempraktekkan sholat subuh dari takbir sampai salam atau ditambahi kunut, gitu contohnya itu. Selanjutnya itu proses observasi, guru mengamati dari posisi yang tepat, tidak menghalangi kiblat siswa, namun cukup dekat untuk melihat detail gerakan jari, punggung, mendengar lisan siswa. Jadi pada saat
tahap observasi ini guru hanya perlu mengamati dari posisi yang tepat, sehingga tidak menghalangi kiblat siswa dan memperhatikan gerakan-gerakan yang tertentu atau bacaan-bacaan yang penting untuk penilaian. Terus yang ketiga tahap pasca pelaksanaan, yaitu pemberian skor. Nah, di dalam pemberian skor ini mengisi lembar penilaian secara langsung real time saat siswa praktik untuk menghindari subjektivitas memori guru. Umpan balik. Terus selanjutnya yaitu umpan balik feedback, itu untuk menghindari memberikan catatan perbaikan langsung kepada siswa setelah sholat selesai. Jadi semisal siswa ini habis melakukan praktek, ini kita guru setelah tahap pelaksanaan yang ada observasi, guru memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa ini. Nak, kamu kurangnya di mana? Nak, kurangnya kamu di sini, di sini. Jadi siswa itu memahami betul kekurangan dirinya. Oh, saya ternyata kurang tumaknina. Oh, saya rukuknya kurang sejajar. Oh, saya kurang ini, kurang ini. Jadi siswa itu bisa melakukan pembenahan diri agar dalam praktek selanjutnya bisa berjalan secara optimal lagi. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu kita membahas tentang pembuatan lembar penilaian dan rubrik objektif. Nah, di sini tahap pembuatan lembar penilaian ini bisa dikatakan kayak checklist atau rating scale. Nah, di dalam lembar penilaian ini memuat identitas siswa dan tabel yang memisahkan komponen sholat secara kronologis. Komponen ini dibagi menjadi dua aspek besar, di antaranya yaitu aspek gerakan, itu psikomotorik yang utama ini ya, dan aspek bacaan, integrasi kognitif psikomotorik. Nah, di dalam aspek bacaan ini tidak hanya kognitif, akan tetapi ada psikomotoriknya. Di mana letak psikomotoriknya? Yaitu letak siswa itu melakukan gerakan sholat sambil mengucap bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Terus selanjutnya kita membahas tentang contoh rubrik penilaian objektif skala 1-4. Nah, rata-rata guru itu kayak kasihan jika melihat seorang siswa nilainya jelek, kok jelek gitu. Rata-rata guru itu mengalami hal tersebut. Akan tetapi untuk menghindari hal tersebut, setiap guru harus membuat rubrik penilaian yang objektif, dan setiap skor harus memiliki deskriptor atau suatu penjelasan yang konkret yang sebenarnya. Contoh untuk skor 4 sangat baik, yaitu gerakan sempurna sesuai syariat dan dilakukan dengan tumakninah. Nah, untuk skor yang 3 baik, gerakan benar secara umum namun kurang tumakninah atau bacaan kurang lancar. Nah, untuk yang skor kedua cukup, itu ada gerakan yang ada keliru, misal sujud lalu menunduk, siku nempel di lantai, atau bacaannya agak terbata-bata. Nah, untuk skor yang 1 kurang. Nah, di skor 1 ini gerakannya itu salah total, tidak sesuai dan rukun, serta tidak hafal bacaan sholat. Nah, itu penjelasan tentang skala dari contoh rubrik penilaian. Selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat, yaitu konversi hasil amatan menjadi nilai angka. Setelah guru itu melakukan observasi, terus melakukan evaluasi terhadap siswa. Nah, di sini guru itu melakukan konversi nilai melalui hasil amatan. Contoh, hasil amatan itu melalui observasi ini dinilai 4, 3, 2. Nah,
ini bukan nilai yang sempurna, maksudnya ini bukan nilai yang sebenarnya, bukan nilai yang asli gitu maksudnya itu. Bukan nilai yang asli sebenarnya itu. Namun ada proses konversi untuk menjadi nilai angka yang asli. Nah, setelah mengamati siswa, guru akan mendapatkan tumpukan skor mentah dari lembar penilaian. Skor-skor ini harus diolah menjadi nilai akhir. Contoh skala 0 sampai 100 menggunakan pendekatan penilaian acuan kriteria PAK. Karena sholat mengukur ketuntasan kompetensi minimal. Untuk yang pertama yaitu menentukan skor maksimal idealan SMI. SMI merupakan total skor jika siswa mendapatkan nilai tertinggi di semua aspek. Untuk contoh, ada 8 aspek yang dinilai. Contoh, fikih, Al-Quran ayat. Oh, enggak. Contoh apa kayak takbiratul ihram, rukuk, sujud, i'tidal, tasyahud awal, tasyahud akhir, salam. Nah, contoh 8 ya. Nah, di setiap di skala skor tiap aspek dari 8 aspek yang saya sebutkan tadi, skala skornya itu 1 sampai 4. Maka skor maksimal 8 aspek dikali 4, maka hasilnya 32. Oke. Untuk contoh pembagian aspek ya dinilai ya yang kayak saya sebutkan tadi, di antara takbiratul ihram sampai salam, sampai tertib tadi itu. Nah, tapi ada poin-poin tertentu. Jika takbiratul ihram itu ada bacaan iftitah, tangan bersendekap. Jika rukuk itu tumakninah, bacaan rukuk, tumakninah, sujud juga tumakninah, bacaan sujud, i'tidal juga sama. Untuk gerakan duduk di antara dua sujud juga bacaannya ada sendiri. Untuk gerakan duduk tahiyat akhir, membaca tasyahud dan sholawat kepada Nabi Muhammad, membaca sholawat. Gerakan salam, tengok kanan kiri, bacaan salam, sekat tertib, runtutan gerakan pada tidak terburu-buru. Nah, itu contohnya. Nah, untuk yang kedua yaitu rumus konversi nilai akhir. Nilai akhir atau NA, skor perolehan siswa dibagi skor maksimal dikali 100. Itu untuk rumus konversi nilai akhirnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mengkonversi nilai hasil amatan untuk menjadi nilai asli. Yang selanjutnya yaitu contoh stimulasi perhitungan, yaitu seorang siswa. Contoh ini ada cerita yang seorang siswa namanya Ahmad melakukan praktek sholat fardu. Nah, dari 8 aspeknya dinilai guru, Ahmad mendapatkan contoh rincian skor sekian. Takbiratul ihram dan iftitah mendapatkan angka 4 dan ruku mendapatkan angka 3 karena gerakan kurang benar, kurang tumakninah. Nah, untuk i'tidal 4, sujud 3 dikarenakan siku menempel ke lantai. Nah, yang untuk selanjutnya duduk di antara dua sujud nilainya 4, tahiyat akhir nilainya 4, salam 4, tertib 3. Namun agak terburu-buru di akhirnya itu. Terus dibagi, terus ada perhitungannya. Jadi total skor perolehan Ahmad 4 ditambah 3 ditambah 3 semuanya ditambah, terus hasil skor maksimalnya 32. Habis itu dimasukkan ke dalam rumus yang atasnya yang nomor 2 NA nilai akhir 29/32. Jadi nilai akhir per per skor maksimal. Nah, ini dikali 100. Jadi 29/32 dikali 100, nilai akhirnya 0,90625 dikali 100 sama dengan 90. Nah, untuk kesimpulannya, nilai angka Ahmad untuk praktik sholat fardu adalah 90,63, maka dibulatkan menjadi 91. Yang mana artinya Ahmad ini termasuk kategori siswa yang sangat kompeten, yang amat baik. Nah, jadi itu teman-teman untuk masalah perhitungan atau konversi nilai hasil amatan untuk menjadi nilai angka yang asli. Nah, untuk yang terakhir kesimpulannya, evaluasi psikomotorik dalam fikih
itu tidak hanya sekedar memberikan nilai di atas kertas. Ya, saya tekankan lagi, evaluasi psikomotorik dalam fikih tidak hanya sekedar nilai yang di atas kertas, melainkan sebuah proses penjaminan mutu ibadah siswa. Nah, ini yang terpenting itu ya sama-sama penting antara nilai itu. Nilai itu penting, tapi yang menjadi patokan yang penting itu implementasinya dalam sholat itu. Nah, dengan perencanaan yang matang, lembar penilaian terperinci, rubrik yang deskriptif, dan konversi nilai yang transparan, guru dapat memberikan penilaian seadil-adilnya, sekaligus membantu siswa untuk menyempurnakan sholat mereka sebagai tiang agama. Nah, tahapan-tahapan sholat atau gerakan-gerakan sholat ini tidak bisa dilakukan kalau tidak ada materi yang diajarkan. Jadi antara kognitif dan psikomotorik itu ada keterkaitan atau kesinambungan antara keduanya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara sama lain. Oke, cukup untuk pembahasan materi saya mengenai evaluasi psikomotorik. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dari penjelasan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.